Muhammadin salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada teman-temanku sekalian yang saya banggakan, sedikit saya akan memaparkan beberapa hasil dari analisa saya setelah adanya pandemi COVID-19 di daerah Kecamatan Limpung pada paruh kedua abad ke-20. Negara-negara maju mengalami periode yang pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membawa sekelompok besar penduduk mengalami peningkatan taraf hidup yang berujung pada kemakmuran dan pemborosan yang hedonistik. Setelah runtuhnya dunia bipolar pada awal 90-an, negara-negara ini bergabung dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang mengalami periode fundamental perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang disebut transisi. Yang paling sukses dari negara ini yang disebut sebagai pasca transisi. Dalam beberapa indikator ekonomi, negara-negara ini telah menyusul negara-negara yang kurang berkembang di Asia. Salah satunya adalah Indonesia. Pertumbuhan kemakmuran terganggu oleh keuangan dan kemudian krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter. Tetapi kemakmuran kembali setelah beberapa tahun mengalami stagnasi. Hal ini berlangsung hingga awal tahun 2020. Ketika penyakit pernafasan COVID-19 yang belum ada vaksinnya, yang belum ditemukan vaksinnya, sehingga dalam waktu singkat penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, sehingga WHO menyatakan itu pandemi. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman kebahagiaan selama COVID-19 pandemi di daerah Limpung terutama. Nah, untuk alasan yang kami jelaskan, kami berharap untuk menemukan pengalaman kebahagiaan berkurang dibandingkan dengan 2019. Kami menyatakan dua hipotesis. Yang pertama, kebahagiaan yang dialami selama pandemi COVID-19 akan jauh lebih rendah daripada selama periode yang sama di tahun 2019. Kemudian yang kedua, penurunan kebahagiaan akan lebih terasa untuk kaum ibu-ibu atau wanita daripada untuk kaum bapak-bapak. Nah, kebahagiaan adalah hasil penilaian seseorang terhadap kepuasan hidupnya yang ditandai dengan munculnya emosi dan aktivitas yang positif, serta sesuatu yang membuat pengalaman yang menyenangkan berupa perasaan senang, damai, dan juga termasuk kesejahteraan, kedamaian pikiran, kepuasan hidup, dan tidak adanya perasaan tertekan. Adapun dari keseluruhan kondisi tersebut, ini merupakan perasaan dan pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing individu. WHO menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 itu menjadi pandemi. Karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara, bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi itu sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan di mana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Hampir
beratus-ratus juta siswa terganggu dengan kegiatan pendidikan dan sekolahnya. Di Indonesia sendiri merasakan dampaknya pada dunia pendidikan. Dampak yang dirasakan adalah peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan pendidikan seperti sekolah di semua tingkatan, yaitu baik formal maupun non-formal, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah daerah memutuskan suatu kebijakan, yaitu sekolah diliburkan. Karena COVID-19 merupakan suatu virus yang berbahaya. COVID-19 dengan cepatnya menyebar ke negara Indonesia dan menyebar luas ke daerah-daerah seperti ke Provinsi Jawa Tengah, ke Kabupaten Batang, di daerah Kecamatan Limpung. Nah, di daerah Kabupaten Batang, tepatnya di daerah Kecamatan Limpung ini sebelumnya masih aman. Namun selang beberapa minggu kemudian adanya 3 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kemudian berjalannya waktu, setelah beberapa hari kemudian bertambah menjadi 6 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, dengan adanya berita tentang pandemi virus corona, virus COVID-19 tersebut, sebagian instansi diliburkan, salah satunya pada bidang pendidikan. Nah, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Batang telah diputuskan bahwa semua lembaga pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat, kemudian perkuliahan itu diliburkan. Libur ini diberikan bertujuan agar angka yang terinfeksi oleh COVID-19 cepat membaik dan tidak ada penambahan pasien, dan juga untuk memutus rantai penularan COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sebagian aktivitas diberhentikan atau diliburkan, terutama pada bidang pendidikan itu tadi. Nah, dengan adanya apa itu tadi? Lockdown dari daerah tersebut, otomatis sekolahan libur, anak-anak belajar di rumah. Ketika berada di rumah atau ketika anak belajar di rumah, anak-anak juga akan diberi tugas atau mendapatkan tugas dari gurunya yang harus dikerjakan di rumah. Belajar di rumah atau yang biasa kita kenal dengan daring, atau baik itu luring juga atau melalui online. Nah, dengan adanya COVID-19 ini berdampak besar pada siswa, terutama pada tingkatan di TK, yang mana hal tersebut juga berpengaruh kepada kehidupan orang tua siswa, yang tidak sedikit pula mereka mengeluhkan karena merasa kesusahan dalam mengikuti pembelajaran secara online, secara daring. Yang mana di saat itu, anak-anak sudah mulai menunjukkan kemandiriannya, yaitu di sekolah itu sendiri. Dengan sendirinya akan hilang apabila di rumah tidak dipacu lagi. Nah, karena pendidikan yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah itu berbeda. Maka dengan adanya belajar di rumah ini, para orang tua menjadi lebih berat, yaitu menjadi orang tua sekaligus menjadi guru bagi anak-anak mereka, terutama kaum ibu-ibu. Demikian apa yang saya paparkan ini. Ada manfaatnya, kurang lebihnya tentunya banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.